Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Yoga Yolanda, dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kelompok kami dengan judul Makna Leksikal dan Kias dalam Unggahan Akun TikTok Halil Toktok. Yang menjadi pertanyaan, apa sih dan siapa Halil Toktok itu? Nah, apa sih makna leksikal dan makna kias? Nah, yang pertama, makna leksikal itu adalah makna yang tetap tidak berubah-ubah atau makna yang sebenarnya dari kata tersebut. Sedangkan makna kias adalah makna yang bukan sebenarnya atau makna kiasan. Bisa kita sebut makna konotatif. Nah, lalu siapa sih Halil Toktok ini? Nah, Halil Toktok ini memiliki nama asli Muhammad Halil. Dia asalnya dari Aceh yang memiliki akun di TikTok dengan nama Halil Toktok. Dia ini adalah selebgram atau selebgram dari aplikasi media sosial TikTok yang cukup tren di masa sekarang, di mana dia memiliki konten yang anti mainstream dengan membuka konten atau tanya jawab secara langsung dengan pengikutnya, seperti tanya tentang komedi, hiburan, hingga cinta-cintaan di sana juga ada. Bahkan ada beberapa yang dia unggah tentang religi atau agama. Jadi kami mengangkat judul ini dan objek dari Halil Toktok itu karena saat ini dia cukup banyak pengikutnya. Slide selanjutnya. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Alfi Solikatur Rohmat, ada saya sendiri Bambang Wijanarko, yang ketiga ada Sherlyn Nanda Afzaliza, yang keempat ada Al-Aziza Roziatul Ummah dengan NIM sebagai berikut. Slide selanjutnya. Topik bahasan yang akan kami bawa, yang pertama ada abstrak, kedua ada pendahuluan, ketiga ada pembahasan, yang keempat ada penutup, dan yang terakhir paparan dari daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, kita masuk poin yang pertama, yaitu abstrak. Nah, abstrak dalam penelitian kami ini adalah dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dalam komunikasi tentunya perlu memperhatikan makna sehingga proses menyampaikan pesan dalam komunikasi dapat berjalan dengan baik. Begitu juga saat berkomunikasi pada sosial media. Contohnya TikTok yang dalam hal bahasa menggunakan bahasa yang bebas. TikTok tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa, dari kalangan anak-anak sampai dewasa dapat membuat akun TikTok. Oleh karena itu, banyak ragam bahasa di dalamnya sehingga banyak pula ragam makna yang muncul dalam postingan-postingannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna kias dan makna leksikal yang terdapat dalam beberapa postingan TikTok milik Halil Toktok yang sering menggunakan kiasan dalam postingan TikTok-nya yang berisi tentang hiburan, dan terdapat pula beberapa kata-kata mutiara bersifat komedi. Kata kunci yang tertera yaitu semantik, leksikal, kias, TikTok, serta komentar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Slide selanjutnya. Pada saat ini, seiring perkembangan zaman, umur tidak lagi menjadi penghalang dalam bermedia sosial. Banyak media sosial yang saat ini digandrungi oleh warganet, baik
seperti Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Namun saat ini TikTok merupakan aplikasi yang paling digandrungi yang berasal dari Cina yang mulai populer pada tahun 2020. Pada umumnya, media sosial berfungsi untuk berbagi pesan dengan sesama pengguna media tersebut, baik berupa berita, informasi, video, dan foto. Dalam melakukan komunikasi tersebut, sering muncul bahasa gaul yang terkadang sulit diterima oleh beberapa orang, sehingga perlu memahami makna yang dibicarakan. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Dalam penelitian ini akan memfokuskan ragam makna leksikal dan kias dalam semantik. Slide selanjutnya. Makna leksikal. Semantik leksikal merupakan ilmu tentang makna yang menekankan pembahasan pada sistem makna. Dalam hal ini, makna yang dimaksud merupakan konsep atau fitur dalam kata tanpa melihat konteks penggunanya, atau terpusat pada kamus yang memusat makna yang dimiliki oleh kata tersebut. Semantik leksikal merupakan makna yang diuraikan satu persatu sesuai dengan konsep yang dimaksud. Contohnya seperti apa yang terdapat dalam KBBI. Selanjutnya yaitu makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, serta KBBI yang disusun oleh WJS Purwadarminto, ada menggunakan istilah arti kiasan. Penggunaan arti kiasan ini sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa seperti kata, frase, maupun kalimat tidak merujuk pada arti yang sebenarnya sehingga disebut sebagai arti kiasan. Slide selanjutnya. Pembahasan. Selanjutnya. Analisis makna pada konten TikTok dalam akun Calling TokTok ini dilakukan untuk menganalisis kosakata dari yang paling dasar hingga pada intinya, sehingga dapat menemukan makna sebenarnya atau makna yang dimaksud dalam konten yang dipilih. Kami menganalisis beberapa komentar daripada pengikutnya dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Selanjutnya. Data yang pertama yang kami ambil yaitu pada salah satu postingan Khalil TokTok yang terdapat salah satu kalimatnya mengatakan, lihat kebunku penuh dengan bunga, lihat dirimu aku berbunga-bunga. Dengan jelasan sebagai berikut, kata kebunku mempunyai makna leksikal yang mempunyai makna di sini merujuk pada sebidang lahan yang terdapat di tempat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman. Kemudian kata kedua yaitu bunga, yang juga memiliki makna leksikal. Kata bunga merujuk pada salah satu tumbuhan yang terdiri dari tangkai, kelopak, putik, dan benang sari. Selanjutnya yaitu kata berbunga-bunga. Kata ini mempunyai makna kias. Yang mempunyai makna kata berbunga-bunga yang sesungguhnya bermakna bunga yang sedang mekar, namun di situ adalah sebuah kiasan yang menunjukkan perasaan hati. Kesimpulan dari kalimat tersebut yaitu pada kalimat lihat kebunku penuh dengan bunga, lihat dirimu aku berbunga-bunga, dimaknai dengan mengawali dengan kalimat pantun dan kemudian memiliki makna melihatnya aku sangat merasakan kegembiraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat pada data 2 terdapat kata biarlah doa tetap terucap meski cinta tak terungkap. Yang pertama, kata doa termasuk ke dalam jenis makna leksikal. Mengapa doa termasuk ke dalam makna leksikal? Karena di sini
Doa itu dimaknai sebagai kegiatan memohon kepada Tuhan terhadap suatu hal yang ingin dicapai. Yang kedua, kata cinta, termasuk ke dalam makna leksikal. Kata cinta ini merujuk dengan menaruh rasa atau mengungkapkan perasaannya dari isi hati. Yang ketiga, kata terungkap, termasuk ke dalam makna leksikal dan juga kias. Terdapat prefiks di dalam kata ungkap, yaitu ter, sehingga terungkap ini memiliki arti sesuatu yang mudah untuk diungkapkan. Adapun simpulan dari kata ini yaitu biarlah doa tetap terucap meski cinta tak terungkap, memiliki makna seseorang yang sedang berjuang dengan doa dan juga rasa cintanya yang dia tidak bisa ungkapkan. Selanjutnya yaitu akhir-akhir ini tulangku sakit semua. Apakah iya ini tanda-tanda jadi tulang rusukmu? Yang pertama, kata tulang rusukmu memiliki makna sebagai makna kias, yaitu yang memiliki arti mengandung makna menjadi pasangan hidup dari seseorang. Yang kedua, kata tulangku memiliki makna leksikal, karena pada kata tulangku ini dimaknai sebagai organ penggerak di dalam tubuh manusia. Data ini memiliki simpulan bahwa kata akhir-akhir ini tulangku sakit semua, apakah iya ini tanda-tanda jadi tulang rusukmu, memiliki makna keinginan dari seseorang untuk menjadi pasangan hidup dari kekasih hati atau orang yang dicintainya. Data yang keempat, Bang, kenapa udang di balik batu? Kenapa nggak udang dilumuri tepung? Kan enak. Yang pertama, kata udang di balik batu, termasuk ke dalam kata kias, karena kata udang di balik batu ini termasuk ke dalam jenis peribahasa, sehingga memiliki makna kias, yang artinya mempunyai maksud terselubung. Yang kedua, kata udang termasuk ke dalam makna leksikal, karena kata udang ini termasuk merujuk pada salah satu hewan yang hidup di dalam air yang tidak bertulang dan juga memiliki kulit yang keras. Yang ketiga, tepung memiliki makna leksikal. Tepung ini merujuk pada benda yang berbentuk bubuk, biasanya digunakan untuk membuat suatu adonan kue. Bisa jadi tepung terigu, tepung tapioka, dan sebagainya. Makna dari data ini yaitu peribahasa yang mengartikan sesuatu atau keinginan terselubung. Mengapa tidak makanan udang yang diberi tepung lalu digoreng sehingga menghasilkan rasa yang enak untuk dimakan. Yang selanjutnya, Rexona ngeluarin kemasan baru nih yang ada kumisnya. Yang pertama, kata kemasan termasuk ke dalam makna kias. Kata di sini memiliki arti bungkus atau pelindung dari barang dagangan. Pada konten Khalil Tok Tok ini termasuk ke dalam makna kias karena merujuk pada kepala pemilik konten yang mirip dengan kemasan Rexona sesungguhnya. Yang kedua yaitu kata baru, termasuk ke dalam makna leksikal. Kata baru ini memiliki makna belum lama dibuat. Yang ketiga, kumisnya termasuk ke dalam makna leksikal karena kata kumis ini merujuk pada kumis Khalil Tok Tok. Yang memiliki simpulan bahwa kalimat tersebut memiliki makna yang setiap kemasan Rexona bermaksud menyindir kepala konten kreator Khalil Tok Tok. Data yang keenam, sleep call sampai lupa tahajud, tahu-tahu cuma jadi badut. Kata lupa termasuk ke dalam makna leksikal karena kata lupa ini memiliki arti tidak ingat. Yang kedua, tahajud. Tahajud termasuk ke dalam kata leksikal karena tahajud ini memiliki arti sholat sunnah pada tengah malam atau seusai tidur. Yang ketiga, kata cuma termasuk ke dalam makna leksikal karena kata cuma ini hanya memiliki arti makna. Kata badut. Badut memiliki termasuk ke dalam makna kias karena memiliki arti pelawak dalam suatu pertunjukan. Tetapi dalam postingan Khalil Tok Tok ini seseorang yang rasa sukanya tidak mendapatkan tindakan dari orang yang disukainya, yang memiliki simpulan bahwa kata tersebut, kata badut bukan bermakna pada aslinya seorang pelawak, namun kata badut itu bermaksud rasa sukanya tidak mendapatkan tindakan dari orang yang disukainya. Data yang ketujuh, si cantik cuma gabut kawan, seharusnya lu tuh cabut bukan membadut. Kata si cantik memiliki makna kias. Frasa si cantik ini sebenarnya mengandung makna sifat. Di sini si cantik itu memiliki makna seorang perempuan yang berwajah cantik. Yang kedua, kata gabut termasuk ke dalam jenis makna leksikal.
Kata gabut ini bahasa gaul yang memiliki makna keadaan di mana seseorang itu bingung, ingin melakukan aktivitas apa tetapi tidak memiliki pekerjaan tertentu. Yang ketiga, kata kawan termasuk ke dalam makna leksikal yang di mana memiliki makna teman. Yang keempat, cabut termasuk ke dalam makna leksikal. Kata cabut ini bahasa gaul yang memiliki makna pergi. Yang kelima, membadut termasuk ke dalam kata kias. Kata membadut ini berarti seseorang yang memiliki makna melakukan perbuatan yang lucu, tetapi dalam postingan ini kata membadut itu memiliki makna kias untuk orang yang selalu berusaha ada untuk seseorang, walaupun sebenarnya seseorang itu hanya untuk memanfaatkannya saja. Adapun simpulan dari analisis kata itu yaitu pengirim komentar bermaksud menyindir seseorang laki-laki yang bersedia dan senang hati menjadi penghibur dikala perempuan yang sedang kesepian. Untuk slide selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, pada data ke-8 ini ada kalimat, Bopak, masa anjing deket rumah aku bunyinya, kamu minggu ini sibuk nggak? Jalan yuk. Nah, kata anjing mengandung makna kias. Kata anjing ini sebenarnya memiliki makna sebutan untuk hewan berkaki 4 yang sangat lucu. Namun, dalam postingan ini, kata anjing memiliki makna untuk menyebut tetangganya yang tidak disukai oleh pengirim komentar. Kemudian, kata dekat mengandung makna leksikal. Kata dekat ini memiliki arti tidak jauh jaraknya. Kemudian, kata rumah. Kata rumah mengandung makna leksikal yang memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian, kata bunyi memiliki makna leksikal juga yang mengandung arti sesuatu yang terdengar telinga atau ditangkap oleh telinga. Nah, kesimpulannya jadi pada kalimat Bopak, masa anjing dekat rumah aku bunyinya kamu minggu ini sibuk nggak? Jalan yuk. Itu mengandung makna kias dan juga leksikal. Dalam artian sebenarnya bukan anjing yang mengatakan kamu minggu ini sibuk nggak, tetapi tetangga si pengirim komentar yang tidak disukai oleh si pengirim komentar tersebut karena dianggap mengganggu. Slide selanjutnya. Pada data 9 ada kalimat kece abis, Ipin sekarang udah tumbuh kumis ya. Nah, kata Ipin di sini mengandung makna kias. Kata Ipin sebenarnya itu merujuk pada seorang tokoh pada film kartun dengan judul Upin dan Ipin, di mana Ipin ini merupakan karakter tokoh yang botak dan tidak memiliki sehelai rambut pun. Nah, namun kata Ipin di sini mengiaskan untuk menyebut pemilik akun Halil TokTok karena dia botak. Kemudian kata sekarang mengandung makna leksikal yang memiliki arti saat ini. Dan kata tumbuh juga memiliki makna leksikal yang memiliki arti timbul atau muncul. Yang terakhir kata kumis mengandung makna leksikal yang berarti rambut yang tumbuh di atas bibir. Nah, kesimpulannya itu di sini tuh sebenarnya kalimat ini untuk menyindir pemilik akun Halil TikTok itu karena dia itu botak, jadi disebut Ipin. Kemudian slide selanjutnya. Kesimpulan dari analisis kami yaitu media sosial merupakan sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi ataupun berbagi pesan, baik berupa tulisan, gambar, foto, maupun video. Dari analisis yang telah penulis lakukan, banyak ditemukan postingan dan komentar yang menggunakan bahasa gaul, yang sedang tren di kalangan anak muda, yang mengandung makna leksikal dan kias. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Slide selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.